berjalan ke kota Tegal, jangan lupa beli sepeda. Saat engkau merasa gagal, tetap sabar dan terus berdoa. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2020. Mari kita belajar firman Tuhan dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Biarlah kita semakin dikuatkan dalam iman, penuh sukacita, bersyukur, dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala tuntunan Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan, atas penjagaan Tuhan, dan segala yang terindah dan termulia yang kami sudah alami hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menguatkan iman percaya kami untuk tetap mengasihi Engkau, mengagungkan Engkau, dan meninggikan nama-Mu dalam segala langkah, pikiran, dan kata-kata kami, sehingga kami dibawa semakin dekat kepada kemuliaan kasih setia-Mu Bapa, dan banyak jiwa yang dibawa semakin menyembah Engkau. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kasih karunia dan tuntunan-Mu Roh Kudus yang selalu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami, yang mengajar kami berdoa, kami mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah apakah artinya menjaga perintah Tuhan? Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Saudara, dalam Yesus, agama resmi tak mampu membawa jiwa rukun dengan Allah. Kekerasan dan kekakuan ortodoksi orang-orang Farisi, tiadanya perasaan berdosa, kelemah lembutan atau kasih, hanya menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang berdosa. Mereka adalah bagaikan garam yang telah menjadi tawar karena pengaruh mereka tidak berkuasa untuk memelihara dunia dari kecurangan. Satu-satunya iman sejati ialah yang bekerja oleh kasih. Baca Galatia 5 ayat 6. Untuk menyucikan jiwa, itu bagaikan ragi yang mengubah tabiat. Nabi Hosea telah menjelaskan apa yang merupakan dasar utama dari ajaran orang-orang Farisi. Dalam kata-kata, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Hosea 10 ayat 1. Dalam pelayanan mereka yang terkenal kepada Allah, orang-orang Yahudi benar-benar bekerja untuk diri. Kebenaran mereka adalah buah dari upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum menurut pikiran mereka sendiri dan untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya itu tidak lebih baik daripada mereka. Dalam upaya untuk membuat mereka suci, mereka mencoba membawa barang yang suci dari yang tidak suci. Hukum Allah itu suci sebagaimana Dia suci, sempurna sebagaimana Dia sempurna. Hukum itu menunjukkan kebenaran Allah kepada manusia. Tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Pekerjaan dari hati yang mementingkan diri adalah seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Selama hukum itu suci, orang-orang Yahudi tidak dapat mencapai kebenaran dengan upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum. Murid-murid Kristus harus memperoleh kebenaran tabiat yang berbeda-beda dari orang-orang Farisi jika mereka mau memasuki kerajaan surga. Di dalam anaknya, Allah menawarkan kepada mereka kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Jika mereka mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal dalam diri mereka, mengubah mereka kepada keserupaannya. Dan dengan demikian, melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, mereka akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu. Tetapi orang-orang Farisi itu menolak Kristus, tidak mengenal kebenaran Allah,
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, Roma 10 ayat 3, mereka tidak akan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran Allah. Yesus mulai menunjukkan kepada para pendengarnya apa artinya memelihara hukum-hukum Allah, bahwa itu adalah suatu salinan tabiat Kristus di dalam diri mereka. Karena di dalam Dia, Allah dinyatakan tiap hari di hadapan mereka. Dikutip dari buku Khotbah di Atas Bukit halaman 64 dan 65. Sahabat yang dikasihi Yesus, agama dan kasih Allah adalah satu jalur yang bisa ditarik lurus, di mana kalau kita menghidupkan keagamaan kita dengan baik, dengan penuh kasih Tuhan, dengan kerukunan yang Allah ajarkan, maka kita akan menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah. Ketika kita menyatakan bahwa kita menjaga perintah Tuhan dan menghidupkannya, maka kita akan menunjukkan betapa kasih Allah akan mengalir melalui hidup kita. Betapa selama hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup karena kasih karunia-Nya, kita akan menunjukkan betapa banyak orang yang akan bersyukur kepada Allah dan tidak merasa dikucilkan dari kebenaran Tuhan. Banyak orang dan kita sendiri akan merasakan betapa kita semakin dekat kepada Allah dan menikmati persekutuan yang dalam bersamanya. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Tuhanlah yang terlebih dahulu membuka jalan itu bagi kita. Ketika Adam dan Hawa menjauhkan diri dari Bapa, justru Bapalah yang berinisiatif mencari mereka. Tuhan membuktikan kasih-Nya ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jika hari ini kita berhubungan dengan Allah, ingatlah bahwa itu karena kasih karunia kita dibenarkan secara posisi oleh karena karya Kristus di kayu salib. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 4-11. Masihkah kita perlu untuk melakukan perintah Tuhan? Perlukah kita menaati hukum-hukum Tuhan setelah Ia sendiri membayar tuntutan hukum akibat dosa? Apakah hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu apabila kita tidak melakukan perintah-perintahnya? Saudaraku, hubungan intim kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh ketaatan kita dalam melakukan perintah-perintahnya. Beberapa orang yakin bahwa sebagai orang yang telah mengalami kelahiran baru, melakukan atau tidak melakukan perintah Allah tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Bahkan lebih lanjut, mereka percaya bahwa seluruh hukum Taurat sudah dibatalkan dan tidak perlu diperhatikan. Kedua pendapat tersebut jelas-jelas salah dan menyesatkan. Itu adalah salah satu pengajaran yang diusung oleh paham hyper grace, dan jika dilakukan akan berakibat fatal pada posisi keselamatan seseorang. Mari kita tidak hidup seperti orang Farisi, orang Saduki, orang yang menjadikan firman Allah, hukum Allah sebagai tameng untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi orang yang benar, taat kepada Allah, memuliakan Tuhan, dan panutan masyarakat. Tetapi marilah kita seperti Yesus panutan hidup kita, seperti Allah kita yang sudah menderita bagi kita, hidup penuh kasih setia dan memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yesus menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa kebenaran yang sempurna adalah bagaimana Yesus menunjukkan kasih karunia, pertolongan, kemurahan hati, pengampunan, kesabaran, jiwa yang menguatkan dan selalu bersikap positif terhadap sesama manusia dan menentang segala sesuatu yang jahat. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin dekat pada kasih karunia Bapa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik,
Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau selalu mengajak kami untuk selalu menjaga kebenaran perintah Tuhan, memuliakan Engkau dengan melakukan hukum-hukum-Mu, menyembah dan mengasihi-Mu Bapa, mengagungkan dan meninggikan-Mu, dan menikmati hubungan kami dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus atas segalanya. Biarlah Roh Kudus dalam segenap langkah hidup kami menyembah dan mengasihi-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Pisau belati sangatlah tajam untuk mengiris aneka buah. Jika merasa dunia ini kejam, hadapilah dengan sabar dan tabah. Horas.